Laisal birru an tuwallu wujuhakum fis sholati. Tidaklah kebaikan itu kau hadapkan mukamu di dalam sholat kibalal masyriqi wal maghribi, menghadap ke timur dan menghadap ke barat. Nazala raddan alal yahudi wan nasara haitsu za'amu dzalika. Turunnya ayat ini sebagai penolakan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menduganya demikian. Jadi ini ayat ini lanjutan. Ketika 1 tahun 6 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi dulu awal sholat itu menghadap Baitullah, kemudian turun ketika perintah untuk aqimus shalah itu menghadap Baitul Maqdis. Kurang lebih sekitar 1 tahun 6 bulan. Kemudian Allah perintahkan, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan mukamu ya Muhammad menghadap Masjidil Haram, hadap Ka'bah. Tuh. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan, kenapa berubah? Kenapa tidak menghadap Baitul Maqdis lagi? Kenapa tidak menghadap ke timur? Jadi kalau orang di Madinah itu sholatnya berarti menghadap ke timur. Kenapa tidak seperti itu? Nah, Allah memberikan balasan bahwa yang disebut baik itu bukan menghadap timur, menghadap barat. Ya, jawaban terhadap sangkaan mereka orang Yahudi dan Nasrani bahwa menghadap Baitul Maqdis itulah satu-satunya tempat menghadap gitu. Walakinnal birra aidzal birri, akan tetapi kebaikan itu artinya zal birri yang memiliki nilai kebaikan, ya, wa quriha bil ba'i bi fathil ba'i barri, dibacanya birra barri gitu ya. Ail bar man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, kalau bir itu kebaikan, albar orangnya yang melakukan kebaikan itu. Apa yang menurut Allah itu baik? Yang disebut albar man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, kedua beriman adanya hari akhir. Wal malaikati, beriman kepada para malaikat. Wal kitabi, dan beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan. Ail kutub, ya, kitab bentuknya mufrad, tetapi yang dimaksud al kutub seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan. Wan nabiyyin, dan orang yang beriman kepada nabi-nabinya. Kemudian wa'atal mala ma'ahubbihi zawil qurba, orang yang mengeluarkan hartanya dengan penuh rasa cinta, zawil qurba ail qarabati, orang-orang yang punya hubungan dekat. Kerabat, qarabat itu bahasa Arab, jadi kerabat dari kata qarib, dekat. Jadi kerabat itu saudara-saudara dekat. Wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnas sabil ail musafiri, ibnu sabil, maknanya orang yang di perjalanan. Wasailin, orang yang meminta-minta.
ay talibin, ya, orang-orang yang memohon. Wa fi fakir riqabi, dan orang-orang yang ingin melepaskan dari perbudakan. Al-mukatibina wal asra, yaitu orang-orang mukatab, ya, mukatabin, orang yang setengahnya sudah dimerdekakan tapi belum. Mukatab itu bisa jadi budak itu baik, kemudian oleh tuan rumahnya diberikan kemerdekaan setengah. Saya berikan kemerdekaan setengah. Jadi kalau dia nilainya 100 juta kalau dijual, maka dia disuruh dimerdekakan setengah, sehingga dia selesai bekerja disuruh cari uang di luar untuk membayar sisa 50 juta. Nah, itu mukatab. Nah, orang bayar zakat itu boleh diberikan kepada mereka, orang yang ingin melepaskan dari perbudakan, ya. Fakir riqab, al-mukatibin wal asra, atau orang-orang yang ditahan, tahanan yang harus ditebus. Hukum yang berlaku, siapa saja yang berperang kemudian kalah, maka tawanannya itu diberi harga. Kalau dia tidak ditawak, tidak ditebus, maka dia jadi budak. Jadi itu udah hukum yang berlaku dari zaman dulu, udah konvensi dunia. Sehingga Islam larut pada sebuah pembahasan yang semacam itu, bukan maknanya Islam itu menganut paham itu, tetapi itu sebuah fakta, sehingga itu perlu diatur karena itu sudah menjadi konvensi dunia, dulu berlakunya seperti itu. Nah, jadi justru dengan ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu ingin menghilangkan perbudakan, sehingga zakat, sedekah dan infak itu boleh diberikan kepada orang-orang yang membeli kemerdekaannya atau tawanan-tawanan yang belum diputuskan sebagai budak. Wa aqamas sholata wa ataz zakata, baik itu juga bermakna mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, al-mafrudata, yang diwajibkan, wa ma qablahu, ya, dan yang sebelumnya, minat tatawu'i, daripada sedekah sunnah. Tatawwu itu maknanya sukarela, ya. Jadi zakat yang hukumnya sunnah disebut dengan sedekah atau sedekah tatawwu, ya, atau zakat tatawwu. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang memenuhi janji-janji mereka ketika mereka sudah membuat janji. Allah awin nasa, baik janji kepada Allah atau janji kepada manusia. Wassabirin, dan orang-orang yang berlaku sabar. Nusibah alal madhi, ini dibaca nasab ini alal madhi, atas, ya, kedudukan sebagai sebuah pujian, ya. Fil ba'sa'i wad dharra'i, fil ba'sa'i syiddatil faqri, sabar ketika sangat fakir, sangat miskin. Wad dharra'i il maradi, sabar ketika dalam keadaan sakit. Wa hinal ba'si ay waqta syiddatil qitali fi sabilillah, ketika waktu berkecamuknya peperangan fisabilillah. Apa yang dimaksud sabar ketika berperang? Dia maknanya tidak lari dari medan perang. Ada orang ketika daftar peperangan, ketika dia lihat musuhnya lebih besar, dia nggak sabar, dia minggir-minggir, lari dia. Nah, itu yang dimaksud dengan sabar di dalam, ya, wahinal ba'ats,
Artinya waqta syiddatil qitali fi sabilillah. Ulaika ail mausufuna bima dzukira. Mereka itu orang-orang yang disifatkan, yang digambarkan sebagaimana disebutkan, alladzina shadaqu fi imanihim. Mereka itulah orang-orang yang benar dengan keimanan mereka. Au id'a'il birri, atau orang yang mengaku melakukan kebaikan. Wa ulaika humul muttaqunallaha, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut hanya kepada Allah. Nah ini jadi sampai sekarang kita mengikuti perintah yang terakhir, sholat itu menghadap Baitullah. Jadi awal syariat Islam itu yang dikerjakan oleh Nabi itu, sholat itu menghadap, mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu sholatnya menghadap Baitullah. Kemudian ketika turun perintah aqimus shalah wa atuz zakah, itu sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Ya, berharap supaya orang Yahudi dan orang Nasrani itu ya menjadi satu dengan dipersamakannya orang Islam menghadap Baitul Maqdis. Ya, tapi ditunggu sebulan, 2 bulan, setahun, sampai setahun setengah tidak ada perubahan, maka perintah itu untuk kembali kepada asal, mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Nah ini menarik ini. Jadi kalau pernah saya mengatakan bahwa ada satu tafsir ditulis oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi sehingga tafsir itu disebutnya tafsir Al-Qasimi. Itu satu-satunya tafsir yang mengakui bahwa Buddha, agama Buddha itu adalah agama samawi. Dan ternyata ada sebuah penelitian yang luar biasa. Ya, saya baru dengar sekali, belum banyak itu. Di Tiongkok itu ada kuil Buddha yang menyimpan artefak-artefak lama gitu. Ternyata yang dimaksud Buddha itu adalah Nabi Zulkifli. Hanya saja Zulkifli itu menjadi hilang. Kemudian Buddha ini yang dibesarkan itu sama dengan kasusnya ketika Nabi Musa wafat, maka Uzair yang diangkat menjadi anak Tuhan, Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Ketika Nabi Isa dilulukan sehingga Isa ibnullah, Isa anak Tuhan, itu kasusnya Buddha itu seperti itu juga. Itu mengapa dalam Islam orang kalau bersyahadat itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, disuruh mengucapkan itu supaya jangan didandingkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada perimbangan antara nama Allah dengan nama Muhammad, sehingga disuruh ditambahkan anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, rasulnya Allah gitu. Tidak ada pengkultusan, karena memang agama-agama Samawi sebelumnya terjadi sampai pada tahapan itu, pengkultusan. Itu rahasianya kenapa dalam pengucapan syahadat itu, kecuali syahadat masuk Islam ya, tapi di luar syahadat masuk Islam harus menambahkan abduhu wa rasul. Kalau yang masuk Islam harus yang original, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup seperti itu tanpa ditambahkan. Tapi khatib
nggak boleh, harus dicampakkan. Nah, jadi pada artefak itu, pada penemuan itu yang mengakui tentang Nabi Muhammad itu kan berarti kisahnya sama dengan bagaimana Taurat, bagaimana Injil menceritakan tentang al-mausufun, ya, sifat-sifat yang digambarkan tentang Nabi Muhammad, tetapi mereka nggak mau, gitu loh. Toleransinya 1 tahun 6 bulan tidak mau, maka disuruh kembali lagi oleh Nabi. Ya, oleh Allah disuruh menghadap lagi ke kiblat, sehingga ya sudah, berarti tidak mungkin terjadi sebuah kesesuaian. Padahal kalau seandainya ya itu menyatu, maka tidak akan terjadi ini kasus peperangan sekarang yang berkepanjangan, ya, genosida yang dilakukan oleh Zionis, ya. Itu karena mereka mengatakan karena mereka lah bangsa Arya, ya, manusia setengah dewa. Ya, jadi dalam Islam itu bukan madhab kemana dia melakukan ibadah, tapi dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabinya, pada kitabnya, dan ada refleksi imannya itu mengeluarkan zakat, ya, keluarkan hartanya untuk fakir miskin, ya, anak-anak yatim, orang-orang yang mau memerdekakan. Itu yang disebut dengan albir, ya. Sehingga memang di luar sholat wajib kita boleh sholat menghadap mana saja boleh, ya. Jadi kalau kita dalam perjalanan itu boleh sholat menghadap mana saja, ya. Itu ada catatannya itu, fit safar, dalam perjalanan. Jadi ketika mau berangkat bekerja, menghidupkan kendaraannya, takbir menghadap kiblat, setelah itu kendaraannya menghadap mana saja boleh, ya, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau dia bukan safar, dan itu pernah terjadi. Jadi ada orang salah ngeterap gitu, ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami gitu. Dia datang jam 6:30 pagi gitu. Dia sholat 2 rakaat madhab kiblat, kemudian dia sholat lagi 2 rakaat madhab selatan, 2 rakaat lagi madhab timur, 2 rakaat lagi menghadap utara. Bukan begitu, karena dia tidak dalam keadaan di perjalanan, maka dia tahu kemana arah kiblat, maka dia nggak boleh. Yang diperbolehkan itu fisafah. Kalau kita sedang berkendaraan nggak ada masalah. Malah lebih bagus kalau seandainya di jalanan kita bawa mobil, bawa motor, tapi kita sholat, ya. Itu pengertian albir dalam perspektif Al-Quran seperti itu, ya. Jadi mereka sampai saat ini mereka lah yang orang terbaik, ya. Jadi genosida itu sepertinya bagian dari sifat egois yang ada pada diri mereka, yang memang Al-Quran itu sudah membuktikan memang mereka tidak bisa ditundukkan dan tidak mau menyatu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba ay furida, diwajibkan alaikum kepada kalian al-qisas, yaitu qisas. Apa maknanya al-qisas? Al-mumatsalatu, menghukum sama dengan perbuatan. Fil qatla, ya, dalam peperangan. Wasfan wa fi'lan,
maupun perbuatannya itu sendiri, jenis maupun sifatnya. Al-hurru yaqtulu bil hurri. Orang yang merdeka yang membunuh, ya, yuqtalu bil hurri, maka dibunuh dengan orang sesama merdeka. Wala yaqtulu bil abdi, maka tidak termaksud membunuh budak. Ini strata namanya. Jadi strata sosial di masyarakat awal Islam itu memang ada itu, ada al-hur wal abdu. Manusia itu jadi ada manusia merdeka, ada manusia yang tidak merdeka. Itu fakta sosial. Tetapi fakta sosial ini bukan ajaran. Artinya gini, Islam mengakui ada strata itu, tetapi bukan berarti Islam mempertahankan, melanggengkan itu. Sehingga mau tidak mau konsekuensinya pun harus, ya, diberlakukan sama pada saat itu, pada awal itu. Ya, jadi orang yang merdeka, ya, membunuh orang yang merdeka, maka berlaku hal mumatsalah, berlaku hukum qisas. Tapi tidak berlaku ketika yang dibunuhnya itu budak. Kenapa? Tidak sekufu, ya, tidak sekelas. Kalau begitu nggak ada hukumannya. Ada hukumnya, itu bisa berlaku hukum dia, bisa hukum, ya, nilai dari budak yang dimaksud itu tadi. Tadi karena nilai kemanusiaannya hilang, dia kan walaupun hidup kan ada harganya. Berapa harganya? 100 juta gitu. Maka ketika terjadi pembunuhan itu, maka nilai harga itu yang menjadi hukumannya gitu. Tapi bukan hukumannya dia dibunuh lagi, karena yang dibunuhnya tidak sekufu, tidak selevel. Tapi kalau dia membunuh orang yang merdeka, nggak ada hukuman kecuali dia dibunuh juga. Ya. Wal abdu bil abdi, dan budak yang sesama budak. Artinya budak membunuh budak, maka dia akan dihukum karena sekufu. Wal unsa bil unsa, wanita, ya, dihukumkan sama dengan wanita. Wa bayyanati sunnatu anna dzakara yuqtalu biha, dan menjelaskan kesunahan bahwa laki-laki juga dibunuh dengan sebab biha ay bil unsa, ya. Wa annahu tu'tabarul mumatsalatu fid din, sesungguhnya diambil ibarat al-mumatsalah itu tadi fid din, dalam urusan agama. Fala yuqtalu muslimun walau abdan bikafirin walau hurran, ya, maka fala yuqtalu muslimun, maka tidak boleh dibunuh orang muslim walau abdan, meskipun muslimnya itu budak, ya, bikafirin, dengan orang kafir yang melakukannya, walau hurran, meskipun, ya, kafirnya itu adalah kafir yang merdeka, ya. Nah, ini ketentuan dari Allah itu mumatsalah, qisas itu berlaku hukum yang sama. Maka nanti kalau dilihat di dalam hadis yang lebih banyak mengurai, jadi ini dasar qisas ini, maka di dalam hukum Islam itu, di dalam hadis itu, mumatsalah ini dijadikan dasar. Jadi kalau dia motong kuping, hukumannya potong kuping. Kalau dia motong tangan, maka hukumannya potong tangan. Sama, ya, bila dibuktikan. Hanya saja, ini kan hukum pidana nih. Hanya saja pidana dalam hukum Islam itu berbeda dengan hukum pidana di luar hukum Islam. Jadi gini, kalau di dalam hukum publik, hukum pidana itu tidak sama dengan hukum privat.
Hukum privat itu disebut dengan hukum perdata. Kalau perdata dalam hukum yuridis formal itu, maka dia tuntutan bisa berubah materi. Tetapi dalam hukum pidananya tidak mengenal tuh yang namanya kompensasi, itu tidak dikenal. Nah, di dalam Islam itu dikenal. Faman ufiya lahu minal qatilina min dami akhihil maqtuli syai'un, barang siapa yang diberi maaf, lahu baginya, ay minal qatilin, orang-orang yang membunuh diberi maaf, min dami akhihil maqtuli, dari darah saudaranya yang dibunuh, syai'un, ada sesuatu yang dikompensasi. Ini kompensasi nilai. Jadi di Indonesia ini kasusnya, di Saudi Arabia itu banyaknya. Yang masyhur itu wanita Indonesia yang sudah dinyatakan menjadi pembunuh, ya, membunuh bosnya, ya. Kemudian ketika akan dieksekusi itu harus ditanya sama keluarganya. Nah, pada waktu itu anaknya itu, anak dari bos yang masih terbunuh itu, kalau tidak salah umur 6 atau 7 tahun. Maka wanita ini, TKW Indonesia ini nggak dibunuh, ditunggu anaknya itu menjadi dewasa. Maka pada saat 6 tahun berikutnya, ya, anak itu berarti sekitar 13 tahun sudah dianggap dewasa, ditanya, ini yang bunuh ayahmu mau dibunuh atau mau dikompensasi sekian miliar? Anak ini karena dia memperhitungkan, ya, bapaknya yang sudah wafat, kalau ini dibunuh buat dia semakin berat. Nah, penasihat hukumnya mungkin mempertimbangkan kalau 10 miliar pada waktu itu dia bisa punya usaha, sekolahnya bisa berhasil, punya usaha, bisa punya rumah. Dan pada waktu itu pemerintah dibantu oleh para pengusaha sehingga mengumpulkan uang 10 miliar kalau tidak salah pada waktu itu, dibayar tuh, dikompensasi hukuman itu. Sehingga TKW Indonesia ini pulang ke Indonesia. Padahal aslinya itu, ya, al-hurru bil hurri, kalau dia bunuh orang yang merdeka maka dia hukumannya bunuh juga. Hanya pidananya boleh dikompensasi. Dan itu tidak dikenal pada stelsel hukum yang ada di dunia ini, kan dua yang berusaha. Anglo-Saxon itu Inggris, ya, Prancis, Inggris dan persemakmuran Inggris, Irlandia dan sebagainya. Kemudian kontinental, Belanda, Prancis dan lain sebagainya. Enggak kenal itu. Pidana adalah pidana yang tidak bisa dikompensasi benih. Tapi dalam hukum Islam itu bisa. Cobalah kita berpikir, kalau begitu orang kaya, kalau dia bunuh bisa. Nah, bagi anak ini yang sudah tidak punya orang tua, yang masih perlu sekolah, yang perlu pekerjaan, istrinya juga, ya, yang ditinggalkan itu dia, pilih mana? Dengan kepuasan dibunuh tapi urusannya berat, atau dia mendapatkan, ya, kompensasi tapi urusannya selesai. Dan itu pernah terjadi, ya. Ini bedanya stelsel hukum Islam dengan dua stelsel hukum yang lainnya. Ya, jadi syai'un, ya, ada satu yang nilai bi antara kal qisas anhu, dengan meninggalkan hukum qisas baginya. Wa tankiru syai'un, dan dinakirahkan kata syai'un itu bukannya asyai'u tapi syai'un,
yufidu sukutul qisasi bil afi an ba'dihi, memberi faedah gugurnya hukum qisas dengan ampunan, dengan maaf an ba'dihi dari sebagian. Ada orang yang nggak puas, dia nggak mau uang karena keturunannya kaya gitu, saya nggak mau dikompensasi, dia dibunuh, harus dipantu. Jadi bil afi ambadihi wa mim ba'dil warasati, ya, dari sebagian ahli warisnya. Wa fi dzikri akhihi, dan pada penyebutan kata akhihi, saudaramu itu tadi, ta'atufun da'in ilal afwi, ya, kelembutan yang mengajak kepada ampunan. Wa idha'un bi annal qatla la yaqta'u ukhwatul iman, ya, dan ini menunjukkan bahwa izin terhadap pembunuhan itu tidak memutuskan ukhuwatul iman. Jadi ada yang lebih tinggi daripada hukum yang mesti dilakukan, ukhuwah. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, melaksanakan hukum Islam, bunuh dengan dibunuh, atau dikompensasi gitu. Menurut konsep Al-Quran itu kalau bisa dikompensasi, kompensasi. Jadi yang terbunuh satu, jangan ada dua. Sebab kalau dua itu bisa melahirkan angka-angka lain. Ya, itu yang dimaksud dengan, ya, jadi layak ta'u ukhuwatul iman, tidak memutuskan ukhuwah keimanan. Waman, ya, mubtada'un syartiyatun au mausulatun wal khabaru fattiba'un, ya. Man ufiya, itu mannya itu adalah mubtada yang dia man syartiyah, atau boleh juga maknanya mausulah, allazi ufiya lahu, gitu ya. Wal khabaru, dan khabarnya man bila itu dijadikan mubtada syartiyah, fattiba'un, jawab syaratnya fattiba'un, ya, jawab syaratnya itu ai, ya, fa'alal afi ittiba'un lil qatili bil ma'ruf, maka bagi orang yang memberi maaf itu tadi ittiba'un lil qatili, ya, mengikuti kepada si pembunuh itu tadi apa, bil ma'rufi, dengan ma'ruf, bi ayu talibuhu bidiyati, dengan meminta hukuman diat, bila unfin, ya, tanpa ada masyaqqatin, unfin ay masyaqqatin. Wa tartibul itba'i alal afwi yufidu anal wajiba ahaduhuma wa huwa ahadu qaulai Syafi'i. Dan urutan daripada kata mengikuti, ya, dari pemberian maaf itu tadi memberi faedah bahwa al wajibu ahaduhuma, ya, yang wajib salah satu dari keduanya itu tadi. Wa huwa ahadu qaulai Syafi'i, dan itu salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Yang dimaksud adalah qaul qadim dan qaul jadid. Wasani al wajibu al qisas, yang kedua hukumnya qisas. Wal diyatu badalun anhu, sementara hukum diyat yang dikompensasi itu adalah pengganti dari hukum qisas. Falau afa falam yusammiha fala syai'ah, maka barang siapa yang memberi maaf walam yusammiha, dan ia tidak menyebutkannya diatnya, jadi berapa diatnya tapi dia tidak menyebutkan, fala syai'ah, maka tidaklah mengapa, warujiha, ya, dan diunggulkan, walal qatili ada'un lidiyati ilaih ilal afi wa huwal warisu, maka yang diunggulkan bagi orang yang membunuh itu tadi ada'un lidiyati ilaih, membayar diat kepadanya, ilal afi, kepada yang memberi maaf, wa huwal
warisu yaitu ahli warisnya, bi ihsanin dengan yang baik, bila mutilin wala bi khabasin, ya, dengan tidak cara menunda-nunda atau cara yang jelek. Dzalikal hukmul madhkuru min jawazil qisasi wal afwi anhu 'ala diyati. Yang demikian itu adalah ketetapan hukum, diperbolehkannya hukum qisas dan memberi maaf dengan membayar dia. Tahfifun ay tashilu min rabbikum alaikum wa rahmatun, sebagai keringanan, kemudahan dari Tuhanmu untuk kalian, wa rahmatun dan kasih sayang, ya, wa rahmatun bikum haitsu wasi'a fi dzalika, dari sisi diperluas hukum yang demikian itu. Walam yahtatim wahidan minhuma kama hatama alal yahudil qisas, ya, dan tidak mewajibkan salah seorang di antara keduanya lagi sebagaimana kewajiban bagi orang-orang Yahudi yang memberlakukan hukum qisas. Jadi dalam orang Yahudi itu nggak ada nilai kompensasi, ya. Walan Nasari Antiyat begitu juga dalam hukum, ya, bagi kalangan Nasrani itu tidak ada kompensasi diat, itu tidak ada. Jadi intinya kalau memang dia menentukan, maka dia mesti bayar senilai yang diminta. Tapi kalau dia tidak menentukan berapa nilainya, diatnya itu berapa nilai, maka dia mesti memberikan yang terbaik. Ya, kalau kasus yang bersama orang Indonesia itu tadi, waktu itu kalau tidak salah 10 miliar. Famanya tada aizul malqatili bi an qatalahu ba'da dzalikal afwi, maka barang siapa yang melampaui batas dengan berlaku zalim kepada si pembunuh, bahwa ia membunuhnya setelah ba'da dzalika ail afwi, setelah maaf tapi dibunuh juga, gitu. Falahu azabun azim, maka bagi orang yang membunuh dia terkena azab Allah yang berat. Jadi kalau sudah bayar diat nggak boleh dibunuh. Jadi duit diterima, diam-diam dibunuh juga. Nah, dia falahum azabun alim. Ay mu'limun fil akhirati binnar, yaitu azab yang menyakiti di akhirat dengan api neraka. Au fid dunya bil qatli, atau balasan di dunia yaitu pembunuhan dirinya juga. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, wallahu a'lam. Di Indonesia itu hukumnya itu kiblatnya ke kontinental Belanda, dan itu sudah tidak dikenal nyawa balas nyawa. Kalau yang tidak ada pada mereka itu mengkompensasi kasus pidana menjadi perdata, itu nggak dikenal. Tetapi mereka itu tidak mengenal hukuman mati. Jadi tetap saja hukumannya itu hukuman penjara gitu pembalasan, kecuali pada kasus-kasus yang pembunuhannya itu direncanakan, pembunuhannya itu sadis, pembunuhan itu melibatkan banyak pihak, nah itu baru ada hukuman mati. Jadi hukum yang kontinental itu pada asasnya tidak mengenal hukuman. Tidak ada orang membunuh hukumannya bunuh lagi, nggak mengenal. Tapi pada kasus-kasus yang memang dengan perencanaan, sadisme dan lain sebagainya, bisa jadi dikenakan hukum.
dalam penjelasan Tuan Guru. Sebagaimana syariat yang kita jalankan ini kan lebih banyak menyerap daripada syariat yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Rasul-Rasul sebelum beliau itu yang kita ketahui bagaimana cara sholat mereka itu kan ada yang modelnya diri doang gitu kan ya, ada yang modelnya sujud terus gitu kan. Nah kemudian dengan datangnya Islam ini kan semuanya disempurnakan. Yang mau saya tanyakan begini Tuan Guru, kalau memang syariat yang berlaku dalam Islam itu lebih banyak menyerap kepada syariat yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kenapa ketika Rasulullah itu menerima perintah sholat kok ditegurnya sama Nabi Allah Musa gitu, nggak sama Nabi Allah Ibrahim gitu Tuan Guru? Oh, ini kisah tentang Isra Mi'raj. Ya tentunya skenario yang semacam itu juga banyak yang kita nggak bisa membukanya ya. Kenapa kok bukan Nabi Ibrahim? Kita bisa lihat karena memang kalau kita lihat surah Al-Baqarah, maka yang bercerita tentang Bani Israel itu paling banyak tentang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak diceritakan dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Bisa jadi karena memang dia adalah agama yang akhir-akhir yang bertahan dan bisa mendampingi Islam gitu. Jadi pembuktian terhadap ajaran itu adalah ajarannya Nabi Musa. Karena memang Bible atau Taurat Perjanjian Lama jadi itu masih ada sampai sekarang. Nah, barangkali karena memang umatnya Nabi Musa lah yang masih bertahan, maka dialognya itu skenario-nya bertemunya dengan dua ini, antara Nabi Muhammad dengan Nabi yang umatnya masih ada. Karena kan umatnya Nabi Daud, Nabi Ibrahim sudah tidak bisa terdeteksi adanya yang di mana itu. Ibrahimik itu yang mana namanya gitu. Maka bisa jadi ini mah cuma reka-reka. Lebih baik ya Nabi Musa karena lebih mudah pembuktiannya, dan barangkali kan menarik bagi orang Bani Israel ketika yang disebutkan dialognya itu adalah Nabi Muhammad dengan Nabi mereka. Jadi pertama dialog dengan Nabi mereka, disuruh sholatnya menghadap kiblatnya mereka. Tapi ternyata dengan dua hal juga nggak bisa juga. Kita nggak ngerti skenario itu kenapa demikian itu, tapi paling tidak rekaannya kira-kira. Jadi memang Islam itu bukan agama baru. Yang tadi saya bilang bahwa di Tiongkok itu ya, yang banteng, seorang banteng yang dari kalangan biara itu bisa mempelajari dan meneliti tulisan-tulisan itu, ternyata memang dalam tulisan yang ada di biara itu bahwa nanti yang datang itu bukannya Buddha baru, sehingga bukan terjadi reinkarnasi lahirnya Buddha baru, bukan, tetapi melahirkan kenabian baru. Dan nabi baru itu bukan agama baru, tetapi agama yang menyempurnakan agama-agama. Mungkin Bapak sekalian yang menarik boleh juga lihat ya, karena memang itu kajiannya itu yang cuma lama videonya gitu, jadi kita harus punya waktu mendengarkan. Saya kira itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
illallah, la ilaha 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 illallah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برم وحسن مرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعل بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشن، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، والشيخ المعلم محمد الشافعي هذابي، وشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحمور، والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما
والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أن الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتنبيه